Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel Jajanan Marketplace. Hari ini kita akan coba memperbaiki lampu kulkas yang mati ya guys. Pertama-tama kita matikan dahulu sumber listrik dari kulkas tersebut. Kemudian kita cairkan es yang ada di bagian freezer dari kulkas. Keringkan dulu lantai yang basah akibat es yang mencair dari kulkas ya guys, untuk safety kita juga guys. Baik guys, inilah kondisi kulkas yang lampu kulkasnya sedang mati ya guys. Kita pencet-pencet saklarnya pun tidak ada reaksi ya guys dari lampunya. Yang ingin saya lakukan sekarang, saya ingin membongkar termostat pada kulkas ya guys. Saya menggunakan obeng untuk membuka skrup pada rumah termostat ya guys. Setelah skrup pada rumah termostat sudah berhasil dilepas, selanjutnya kita buka rumah termostat ya guys. Setelah rumah termostat sudah terlepas, jangan langsung ditarik ya guys, karena ada kabel termostat yang mengatur suhu di freezer. Kemudian juga ada kabel power untuk rumah termostat ya guys. Untuk kondisi bohlam kulkas saya ini sepertinya bukan hanya putus di elemen bohlamnya ya guys, tetapi juga ada putus kabel antara bohlam dengan dudukan bohlamnya ya guys. Rumah bohlamnya langsung saya lepas dari rumah termostatnya ya guys. Di sini ada kabel skun yang menempel dengan dudukan rumah bohlamnya ya guys. Kita langsung cabut saja. Di sini ada dua kabel skun. Terlihat ya guys, ternyata permasalahannya bukan putus di elemen saja, tetapi juga ada putus di kabel bohlam ya guys. Saya gunakan tang kecil untuk menahan dudukan bohlamnya, kemudian rumah bohlamnya saya putar ya guys, agar bisa melepas bohlam dari rumah bohlamnya ya guys. Bohlamnya jangan langsung dibuang ya guys, kita bisa bawa ke toko elektronik untuk mencari bohlam penggantinya dengan membawa contoh dari bohlam yang rusak ya guys. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah saya ingin melepas soket power yang menempel pada rumah termostat agar saya bisa membersihkan rumah termostat dan memeriksa kondisi part yang lain di bagian termostat kulkas ya guys. Jadi guys, untuk rumah bohlamnya penempatan posisinya pada termostat itu ada di bagian sini ya guys. Dia menempel tepat di bracket untuk rumah bohlam ya guys. Baik guys, selanjutnya kita bersihkan juga rumah termostat untuk perawatan termostatnya ya guys.
Di sini tombol defrost untuk mencairkan es pada freezer punya saya hilang guys. Jadi sementara saya tidak gunakan dulu untuk tombol defrostnya ya guys. Guys, sempatkan juga untuk membersihkan bagian-bagian dalam kulkas ya guys, agar tidak ada jamur ataupun kotoran yang bisa merusak bagian-bagian dari dalam kulkas ya guys. Perawatan yang baik untuk setiap alat atau mesin juga bisa memberikan umur yang panjang ya guys pada alat itu sendiri. Baik guys, setelah kita dapat lampu pengganti yang kita beli dari toko elektronik sekitar rumah, kita bisa mulai menyamakan dengan lampu yang sudah ada dari bawaannya ya guys. Di sini saya menggunakan lampu bohlam tipe T20 ya guys, untuk kulkas merek Sharp 1 pintu ya guys. Setelah dirasa sudah sama dan tidak ada perbedaan dengan lampu bawaan, kita siapkan rumah lampu untuk penempatan bohlam lampu kulkas ya guys. Tapi sebelumnya kita harus periksa dulu guys, khawatir takut ada air atau kotoran di rumah lampu ya guys. Di sini saya bersihkan dengan menggunakan kanebo ya guys, untuk membersihkan air atau kotoran yang ada di bagian dalam rumah lampu ya guys. Saya juga membersihkan elemen untuk menancapkan skun agar penghantaran listrik dari sumber listrik ke lampu bisa maksimal dan bisa membuat lampu jadi lebih awet ya guys. Setelah dirasa rumah bohlam sudah bersih dan tidak ada air di dalam rumah bohlamnya, kita bisa pasang bohlam di bagian rumah lampu ya guys. Pastikan bohlam diputar sampai kuat ya guys. Kita siapkan rumah termostat untuk penempatan rumah lampu ya guys di bracketnya. Diperhatikan untuk pemasangannya, di bagian skunnya kita tancapkan terlebih dahulu, ada 2 skun. Kemudian untuk penempatan rumah lampunya, kita masukkan di bracketnya, kita tekan sedikit, kemudian kita atur untuk kabel termostatnya yang ke arah freezer agar tidak menghalangi rumah bohlam dan tidak mengganggu rumah bohlam ya guys. Setelah sudah ditekan ke bagian bracket rumah lampunya pada rumah termostat, kita perhatikan di bagian rumah lampu itu ada seperti sayap ya guys. Kita gunakan obeng kecil pipih untuk membuka sayapnya agar rumah lampu tidak kendor ya guys. Bisa diperhatikan di sini sayapnya sudah menjepit bagian bracket dari rumah termostat. Kita lakukan perlakuan yang sama untuk bagian kirinya ya guys. Setelah rumah lampunya sudah terpasang dengan baik dan tidak goyang, sekarang saatnya kita menyambungkan kabel power ke rumah termostat ya guys. Sambungkan soket kabel power dengan soket rumah termostat
ditekan sampai berbunyi klik ya guys. Setelah terpasang dengan benar, saatnya kita tempatkan lagi rumah termostat di tempat yang sebelumnya ya guys. Di sini kita lihat ada tonjolan untuk dimasukkan ke dalam lubang yang ada pada bagian kulkas untuk penempatan rumah termostat ya guys. Setelah itu kita siapkan skrup untuk pemasangan pada lubang rumah termostat. Kita kencangkan langsung skrup untuk rumah termostat yang menempel di dalam kulkas ya guys. Setelah pengencangan skrup tadi, kemudian kita atur penempatan untuk kabel termostat di bawah freezer dan menempel dengan bagian bawah freezer ya guys. Setelah semuanya sudah terpasang dengan baik dan kabel termostat sudah ditempatkan dengan baik, saya langsung menyolokkan kabel power untuk menguji lampu ya guys. Alhamdulillah lampu bohlam bisa nyala kembali dan tidak ada kendala atau permasalahan saat pemasangan. Di sini saya juga langsung uji coba saklar untuk menyala matikan bohlam yang ada di dalam kulkas dengan menekan-nekan saklarnya ya guys. Untuk tahap finishing yang terakhir saya lakukan adalah kembali membersihkan bagian dalam kulkas. Untuk posisi lampu, guys bisa lihat seperti ini ya guys, posisi lampu atau bohlam di dalam kulkas ya guys. Bisa juga mengganti lampu atau bohlam dalam kulkas tanpa membongkar rumah termostat ya guys. Baik guys, itulah tutorial bagaimana cara mengganti bohlam dengan membongkar rumah termostat pada kulkas ya guys. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir channel YouTube Jajanan Marketplace. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih dan assalamualaikum.